Tengku Abdullah Hamid Ar-Rashid atau Abu di Tepin Mane Bireun singa podium sekaligus ulama tertua di Aceh. Saudara mutua, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas siapa Tengku Abdullah Hamid Ar-Rashid atau Abu di Tepin Mane yang dilakap singa podium, singa yang mengemparkan setiap podium yang ia singgah. Setiap ucapan dan nasihat beliau akan menggetarkan hati si pendengar. Namun sebelum kita memulainya, alangkah baiknya jika sahabat mensubscribe channel Berbagi Info ini agar sahabat mendapatkan notifikasi pertama di setiap video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like dan share agar ulama kita lebih dikenal oleh generasi kita. Tengku Haji Abdullah Hamid Ar-Rashid atau lebih dikenal dengan Abu Hamid Tepin Mane adalah ulama tertua di Aceh yang pernah menjadi singa podium di masanya. Tinggal di gubuk rumah tua yang sudah lama terusang, hiduplah seorang mantan pejuang dakwah yang telah lama meredup. Tidak ada yang mengenali beliau lagi. Singa podium ini terus merapat oleh usia yang membuat beliau terus dalam kesendirian. Beliau dikenal sebagai dai dengan kekuatan podium yang mengemparkan di masa Belanda, dan juga ia ikut mengoyangkan alunan dan kibaran bendera alam pedeng yang sedang berkibar di masa itu. Tidak pernah beliau memiliki rasa takut walau sekecil apapun demi berkibar bendera alam pedeng dan demi kejayaan Islam di bumi Aceh. Saudara mutua, semua orang mengenali dirinya sang singa podium. Hal ini karena beliau dahulu pernah diberi kekuatan jihad oleh Allah dengan suara khutbah yang selalu bersemangat dalam mengawal agama Allah dan dipenuhi nilai juang yang mendalam. Di setiap dakwah syiar beliau akan bersemangat, siapapun yang mendengarnya akan bergetar hati, siapapun yang berbuat kesalahan kepada Allah agar segera bertaubat. Namun namanya waktu dan usia, keduanya lah sang akhir dari segala-galanya. Sang singa itu pun terundur sejengkal jarak demi sedikit hingga bermunculan generasi pengganti beliau. Kini dalam gubuk tua inilah hanya kitab dan ingatan kenangan yang selalu menemani sang mantan singa itu. Saat itu beliau sudah berumur 102 tahun. Saudara mutua, Abu Hamid dikenal mandiri. Ketika konflik melanda Aceh sekitar tahun 2000 sampai 2005, beliau masih aktif berkebun di siang hari dan mengasuh pengajian di malam hari. Dengan sepeda ontel gaek, setiap hari sang ulama ke kebun untuk menyiangi rumput dan mengelola tanaman. Kemauannya untuk hidup tanpa subsidi membuat siapapun tidak bisa mengurung sang guru dalam balutan surban dan baju gamis. Setiap pulang dari kebun, beliau sering singgah di warung kopi, duduk di bagian teras, menyeruput kopi sembari bercengkraman dengan kaula ragam usia. Tak pernah menengok ke dalam warung walau televisi sedang menyiarkan berita konflik Aceh. Usai menyeruput kopi, beliau pamit setelah membayar. Jarang menerima dibayarkan oleh jelata dan sering pula mentraktir warga yang duduk semeja dengannya. Sepanjang hidupnya, beliau sering memakai baju kemeja dengan panjang, kopiah hitam, juga terkadang kopiah bulat dan kain sarung khas kai kampung dulu sekitar tahun 90-an. Ketika turun ke kota baik dalam kepentingan belajar bersama kolega maupun hajatan lain, beliau ikut memakai jas dan celana panjang. Selalu hadir ke berbagai majelis ilmu, senujuh, pesta perkawinan, sampai tahlil dan samadiyah. Abu datang dengan segala kesederhanaan,
Bila pun dipaksa jemput, cukuplah dengan sepeda motor. Kala masih sehat, tak ada protokoler yang harus dilalui ketika hendak berjumpa Abu Hamid. Beliau senantiasa mudah dijumpai oleh siapapun untuk keperluan apapun, mulai dari sekedar diskusi ringan hingga meluruskan masalah agama yang terjadi di tengah masyarakat. Abu Hamid adalah salah satu ahli ilmu faraj. Cara mutuah kekuatan hafalan. Namun kekuatan hafalan mukaddimah kitab Mahali sangat dihafalnya dan ada banyak kaedah ushul yang terdengar dari nasihat hadis yang kita terima dan doa yang dipanjatkannya terdengar jelas. Ada sebuah pesan beliau yang harus kita ingat sebagai nasihat dan petunjuk dirinya. Inilah pesannya. Tanyo mandum anak muda dan mandum para tungku-tungku lom jino, menyekon jid ke tungku tanyo baiklah jid ke asyagop. Kalian semua anak muda, tungku lagi. Sekarang kalau bukan menjadi seorang tungku-tungku atau ustadz, maka kita jangan menjadi anjingnya orang. Di usia yang ke-103, sang ulama dipanggil pulang ke hadirat ilahi. Usai kumandang azan maghrib, Allah yarham menghembuskan nafas terakhir di kediaman putrinya di Kampung Abu Budi, Juli Birin 2019 yang lalu. Selamat jalan wahai guru, engkau mulia dengan segenap kiprahmu selama di dunia. Terima kasih kakek dan guru kami atas mandum nasihat dari Abu. Semoga tubuh perjuangan akan kembali pulih yang dengan tubuh perjuangan yang baru. Insya Allah akan ada pelanjutnya penyambung perjuangan agama Allah. Amin, amin ya Allah. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalam.